Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan mengenai pembahasan bioproses pembentukan urin di dalam ginjal atau di dalam unit fungsional ginjal, yaitu nefron. Pertama, proses pembentukan urin itu dilakukan tahap yang pertama, yaitu tahap filtrasi. Proses yang pertama itu namanya tahap filtrasi atau disebut juga dengan penyaringan. Proses yang pertama dalam pembentukan urin adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, di sini darah yang dibawa di dalam pembuluh darah, darah tersebut akan masuk ke dalam nefron melalui arteri eferen. Nah, arteri yang eferen. Kemudian darah ini akan masuk ke dalam glomerulus, yaitu gumpalan-gumpalan atau lipatan-lipatan banyak sekali pembuluh darah yang disebut dengan glomerulus. Nah, glomerulus ini adalah salah satu struktur penyusun nefron ginjal ya. Nah, di mana glomerulus ini kan tadi bentuk epitelnya adalah tipis lapis, sehingga semua zat-zat yang ada di dalam darah itu akan lolos masuk ke dalam kapsula Bowman. Nah, itu penyaringannya itu akan masuk ke dalam kapsula Bowman. Jadi di dalam darah, di dalam proses filtrasi, pada proses filtrasi atau penyaringan, pada proses filtrasi itu akan dihasilkan, hasilnya adalah urin primer. Apa sih yang terjadi pada proses filtrasi atau penyaringan ini? Nah, yang terjadi adalah dia akan menyaring. Nah, menyaring itu berarti adalah zat yang tidak akan lolos di dalam urin kita. Dia akan menyaring darah dan protein. Jadi, hukumnya sangat haram untuk darah dan protein itu ada di dalam urin kita. Dia tidak boleh ada di urin kita. Nah, darah dan protein itu akan masuk ke dalam darah lagi, akan digunakan oleh tubuh, tidak dikeluarkan dari urin kita. Nah, urin primer itu dia akan menghasilkan apa saja sih kandungan dari urin primer? Itu berarti zat-zat yang tersaring di dalam urin tadi kita ya, di dalam proses filtrasi. Kandungan urin primer itu ada yang namanya garam. Nah, ini ada garam, hasilnya masih ada air, ada glukosa, ada vitamin, ada urea, ada asam amino, ion. Semuanya ini masih ada yang beberapa yang masih berguna di dalam tubuh ya. Nah, selanjutnya garam, air, glukosa, vitamin, urea, asam amino, air itu yang ada di dalam urin primer hasil dari filtrasi ini, dia akan ditampung sementara, dia akan masuk dari glomerulus, dia akan masuk ke dalam kapsula Bowman yang seperti huruf C itu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nih bahwa masih ada beberapa zat yang berguna. Seperti apa? Seperti ada garam, air, glukosa, vitamin, iya kan? Asam amino dan ion ini nanti dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang kedua yang disebut juga dengan proses reabsorpsi. Nah, ini atau reabsorpsi ini bisa diartikan proses penyerapan kembali tadi zat-zat yang masih berguna. Seperti apa? Di sini dilihatkan ada tadi hasil dari urin ada NaCl tuh masih berguna, dia akan serap kembali. H2O, nutrien pasti ada glukosa, ada
proses yang kedua itu reabsorpsi, dia terjadi di dua tempat. Nah, proses reabsorpsi ini dia terjadi di dua tempat. Tempatnya itu ada di tubulus contortus proximal serta lengkung Henle. Kenapa si tubulus contortus proximal dan lengkung Henle ini mampu melakukan proses reabsorpsi? Karena di dalam tubulus proximal dan lengkung Henle ini disusun oleh epitel kubus yang selapis. Ini ya, epitelnya kubus selapis. Nah, di sini apa saja sih yang direabsorpsi? Yaitu tadi ada ion K+, ada NaCl garam. Nah, semuanya itu dilakukan transport atau penyerapan itu secara transfer pasif dan aktif. Kalau ion dia direabsorpsi secara transport pasif. Sedangkan kalau zat-zat yang besar, nutrien, garam, dia akan ditransfer melalui transfer aktif. Jadi tidak langsung bisa yang masuk ke dalam pembuluh darah lagi. Nah, itu selanjutnya kita akan ke bagian lengkung Henle. Nah, lengkung Henle itu ada yang arahnya turun, ada yang arahnya naik. Nah, ini ada yang arahnya turun, ini turun. Ada juga yang arahnya naik. Ini arahnya naik. Atau dia disebutnya descending dan ascending. Nah, Henle, lengkung Henle, seperti yang sudah diterangkan bahwa dia epitelnya epitel kubus, dia kubus selapis. Nah, di lengkung Henle dia punya dua bagian, yaitu bagian yang turun atau descending dan bagian yang naik. Yang naik ini bagian yang ascending. Nah, bagian turun dia akan melakukan penyerapan kembali si molekul-molekul air. Jadi dia akan melakukan reabsorpsi air. Nah, sedangkan bagian lengkung Henle yang naik atau ascending dia akan mereabsorpsi garam. Perbedaan dari lengkung Henle yang turun dan naik. Kenapa? Karena di dalam lengkung Henle ini terjadi proses yang pengaturan osmosis di dalam tubuh. Nah, gitu ya. Selanjutnya, di bagian yang ketiga, yaitu proses yang ketiga yang disebut juga dengan proses augmentasi atau proses penambahan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, di mana dia akan melakukan penambahan seperti tadi ya ada masih ada penambahan ion karbonat ya. Semuanya ya nanti akan ditambahkan seperti zat-zat saya tuliskan yang diaugmentasi atau yang ditambahkan. Zat yang ditambahkan saat augmentasi itu ada urea, ada amonia, ada asam urat. Nah, semuanya ini masih ditambahkan di dalam proses augmentasi di dalam tubulus stal atau tubulus contortus. Kok bisa? Karena dia bentuknya epitel. Nah, ini bentuk epitelnya sudah pasti ya, epitel kubus selapis. Nah, oh iya, justru kok tadi kalau di hasil dari
yang sebenarnya itu kandungannya bisa seperti ada urea, garam, amoniak. Ini urin sebenarnya itu ada tadi ya, ada garam, ada air, ada urea, ada amoniak, ada asam urat, ada juga vitamin atau mineral yang sudah vitamin, bisa juga zat racun yang tidak lagi dibutuhkan oleh dalam tubuh. Itu fungsi dari proses pembentukan urin. Selanjutnya, urin sebenarnya itu akan dikumpulkan sementara di dalam tubuls kolektivus atau saluran pengumpul. Nah, tadi ya, ini ya. Selanjutnya nanti kemudian urin sesungguhnya ini akan masuk ke dalam pelvis ginjal untuk dilanjutkan ke dalam kandung kemih, atau nanti akhirnya akan dilakukan pengeluaran melalui uretra.